kita baca doa dulu ya, mendoakan Pak Anies ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hingga hari ini gelombang dukungan kepada calon presiden kita Anies Rashid Baswedan itu benar-benar tak terbendung pemirsa. Mau diapakan juga tak terbendung. Banyak sekali bukti-bukti virtual ya, bukti-bukti di lapangan bahwa gelombang dukungan kepada Anies Rashid Baswedan ini belum tertandingi oleh capres-capres yang lainnya ya. Kalau misalnya mobilisasi massa, siapapun juga bisa gitu kan. Misalnya saya diminta mendatangkan orang sekian ribu, saya juga bisa gitu. Tapi itu kan harus bermodal begini. Ini udah maklum sekali gitu. Tetapi kalau misalnya kita lihat fakta bahwa setiap Anies berkunjung ke daerah, mau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di Sumatera gitu kan, bahkan kemarin juga misalnya di Sulawesi gitu, gelombang dukungan dari masyarakat ya, magnet Anies Rashid Baswedan ini tidak bisa ditarik kesimpulan, tidak bisa diterka dengan angka gitu. Tetapi justru malah kita lihat luar biasa. Masyarakat tanpa perlu dimobilisasi, asal dengar kabar angin Anies akan datang gitu kan. Mereka akan berangkat dengan sendirinya, mereka akan pergi mendatangi lokasi di mana Anies Rashid Baswedan ini berkunjung, bertamu, bersilaturahim. Nah, ini sangat luar biasa dan ini tidak bisa dipecahkan oleh hanya sebatas pemikiran belaka. Karena ini ada semacam kekuatan langit yang sangat luar biasa. Ya, kekuatan bukan hanya kekuatan manusia saja, tetapi ini magnet, saya bilang tadi, magnet Anies Rashid Baswedan ini magnet langit gitu. Bukan magnet bumi, magnet langit yang bisa menyedot perhatian tidak hanya dari teman tetapi juga dari lawan, disedot semuanya ya. Anies Baswedan ini menyedot perhatian publik luar biasa, tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa ya, tidak hanya dari warga biasa, tetapi dari elit politik juga kesedot nih, tersedot perhatiannya ya. Bahkan inilah yang kemudian membuat kubu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hingga hari ini masih terus ketar-ketir. Mereka seakan kehilangan konsep untuk kemudian melakukan perlawanan secara politik terhadap animo masyarakat dan gelombang dukungan dari masyarakat yang terus meningkat. Kalau nggak percaya silakan. Saya berulang-ulang ya menyampaikan bahwa media sosial ini sangat berpengaruh. Tetapi untuk kali ini 2023 ini rasa-rasanya buzzer-buzzer nih mulai kebingungan. Mereka terima uang banyak misalnya, tetapi mereka tidak bisa mengakomodir ya, tidak bisa memberikan dampak yang banyak terhadap kemauan partai politik maupun calon-calon yang ada. Kecuali Anies. Ya, Anies nggak perlu buzzer. Anies nggak perlu mengerahkan buzzer. Semua tergerak sendiri. Ya, masyarakat semuanya ingin perubahan. Masyarakat ingin melihat Indonesia ini dipimpin oleh orang yang benar. Tidak hanya benar secara tagline saja. Ada nih calon presiden yang kemudian diam sendiri begini gitu kan. Kemudian ada tulisan nih, saya mendukung yang benar gitu. Atau capres A adalah yang benar gitu. Benar dari mana gitu. Benar apa yang harus dibenarkan gitu. Fotonya yang mau dibenerin. Kebenaran yang hakiki ini sudah dikantongi oleh masyarakat. Bahwa dari 3 calon presiden yang ada ya, yang benar-benar di hati rakyat dinilai benar, ini hanya Anies Rashid Baswedan. Kalau mereka yang hobi nonton begituan gitu kan, itu apakah kita mau bilang itu benar gitu? Mau sepakat gitu, sepakat dengan apakah itu benar gitu? Ini tidak benar ya. Kalau kemudian misalnya sebatas ketua partai, apakah juga benar di mata masyarakat? Masih diinginkan gitu. Jangan kira ya
ketika 2020 bukan 2020, 2019 yang lalu misalnya, ada pengangkatan kabinet Joko Widodo yang kemudian disetujui gitu. Nah, ini tragedi yang bikin hati masyarakat terpecah. Nah, pecahan-pecahan ini kemudian hari ini mulai bawa gerbong, mereka bawa anggota keluarga, mereka bawa dukungan yang banyak gitu kan untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita hari Jumat ya, bisa banyak melihat. Coba cek saja tempat di mana Ganjar sholat Jumat, ntar lagi misalnya, atau minggu depan, atau setiap Jumat, boleh kalian cek ya. Di mana Anies Rashid Baswedan sholat Jumat, di mana Prabowo Subianto sholat Jumat. Silakan taruh kamera depan masjid. Nanti setelah acara selesai, sholat Jumat ya selesai, silakan kameranya dinyalain di luar tuh, diliatin atau diikutin nih. Dari 3 calon presiden 2024 ya, yang keluar masjid seusai sholat Jumat, siapa yang paling menyedot perhatian tanpa ada mobilisasi apapun? Silakan, boleh dilakukan. Silakan, boleh bawa kamera masing-masing. Cek siapa yang nanti disambut ya, kedatangan ke masjid disambut, keluar di masjid juga disambut dengan dianterin dengan ramai, dengan cinta ya. Itu hanya Anies Baswedan yang begitu. Boleh dilihat calon yang 2, boleh nyoba gitu. Pergi ke masjid mana gitu. Lebih-lebih Ganjar Pranowo nanti silakan. Tipnya boleh lah. Ya nggak usah banyak-banyak bawa orang. Kayak Pak Anies kalau sholat Jumat ya seperti warga biasa. Pergi sholat Jumat nggak perlu dikawal-kawal. Nggak perlu kemudian, karena Pak Anies ini warga biasa seperti kita semuanya. Tetapi menyedot perhatian yang luar biasa. Ini karena rasa cinta masyarakat yang sudah tidak bisa diotak-atik lagi ya. Rasa keinginan masyarakat yang besar terhadap perubahan misalnya. Karena selama 10 tahun ini nggak ada nggak ada, negara ini kayaknya nggak ada perkembangan gitu. Kayaknya begitu gitu. Dugaan masyarakat seperti itu. Ini sudah terlalu melekat dan ini sulit untuk dirubah, dan hanya perubahan yang nantinya akan mengkondisikan bangsa ini kepada jalur yang benar oleh Anies Rashid Baswedan, presiden yang benar tentunya. Kalau tidak benar kita memilih pemimpin, dengan cara tidak benar juga kita menentukan pilihan, maka itu kapan kita akan mengharapkan Indonesia ini bisa menjadi maju, menjadi adil ya kepada seluruh komponen masyarakatnya. Maka bangsa ini jangan hanya melulu hadir kepada investor asing, tetapi harus benar-benar hadir ya, membuat generasi bangsa ini menjadi investor. Itu yang belum bisa dilakukan selama 10 tahun terakhir ini. Kalau menggait investor dari asing mah udah biasa. Setiap presiden juga bisa melakukan. Lebih-lebih kalau urusan hutang misalnya, siapa yang nggak bisa. Tetapi kalau misalnya seorang pemimpin mampu menciptakan investor Indonesia yang bisa menginvestasikan hartanya di luar gitu kan, maka ini yang akan menjadi Indonesia raksasa, Indonesia yang sleeping giant bangun nih kayak gitu. Nah, Indonesia yang katanya melulu disebut sebagai macan Asia, yang kayak begini, kalau Anies Rashid Baswedan yang jadi, ya insya Allah ya, Indonesia ini akan menjadi macan Asia, dan Indonesia akan menjadi barometer kepemimpinan internasional, menjadi barometer tolak ukur ya, menjadi contoh percontohan bagaimana menjadi negara yang aman, sejahtera, berkeadilan, dan disegani oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Seperti Jakarta kemarin ketika dipimpin oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Meskipun Bapak Anies itu hanya sekelas gubernur DKI Jakarta, tapi masyarakat ya menilai ini bukan gubernur ya. Perilaku politiknya bukan perilaku politik gubernur, tetapi melampaui perilaku pimpinan negara di istana. Makanya nggak salah kalau kemudian Anies Baswedan ini dianggap sebagai gubernur of Indonesia ya, gubernur Indonesia, bukan gubernur Jakarta lagi nih kelasnya,
tapi gubernur Indonesia, ya seperti itu. Nah, itulah kemudian kenapa sampai saat ini kita melihat animo masyarakat yang begitu besar. Kiai Haji Agil Sirot misalnya mendoakan Bapak Anies Rashid Baswedan untuk keselamatan, untuk kesehatan, untuk kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Ini tentu kita amini sebagai pendukung Anies Rashid Baswedan di seluruh tanah air, mau dari Sabang sampai Merauke dan lain sebagainya. Nah, semuanya semoga ya kalian yang mendukung Anies Rashid Baswedan diberikan ketebalan iman, kemantapan, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian hobi bersolawat gitu. Seperti kemarin kan kita lihat idola kita Anies Rashid Baswedan ini memimpin pembacaan solawat asyril ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini solawat asril ini adalah solawat untuk kemudian berdoa kepada Allah semoga orang-orang yang zalim kepada kita, mereka tersesat dalam kezalimannya sendiri. Mereka tidak menemukan cara untuk menyesatkan Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, JIS Jakarta International Stadium itu kemarin pengen disesatkan, padahal itu sudah diakui sebagai salah satu stadion terbaik di Asia, ya terbesar juga gitu, berkapasitas tahu sendirilah. Males mengulang-ulang, tetapi orang-orang pada masih belum sadar, sebagian masih, tapi mayoritas sekarang alhamdulillah teman-teman cebong gitu. Saya nggak mau nyebut cebong lagi, teman-teman yang kemarin dukung Pak Joko Widodo gitu kan, maupun Ahok gitu kan, maupun kemarin yang dukung Prabowo Subianto, alhamdulillah semuanya sekarang berlomba-lomba ingin segera memenangkan Anies Rashid Baswedan. Mereka mendukung perubahan, mereka mendukung Anies Rashid Baswedan untuk Indonesia yang bisa berkeadilan bagi seluruh rakyatnya, bisa menjadi negara yang hadir. Sekali lagi tidak hanya untuk investor asing, tetapi hadir untuk rakyat gitu. Setiap hari 24 jam negara hadir untuk kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyatnya, bukan kepentingan hadir sebagai mendukung kepentingan asing, bukan. Nah, ini mari kita berdoa, mendukung ya, mengajak teman-teman kita ya dimanapun berada untuk mari kita mensukseskan pemilu 2024 dengan damai. Mari kita sukseskan pemilu 2024 Anies sebagai pemenang. Mari kita sukseskan pemilu 2024 ini sebagai jembatan perubahan untuk Indonesia yang sesuai harapan masyarakat, sesuai dengan budaya masing-masing daerah ya. Inilah harapan besar kita. Nah, mari kita titipkan semua harapan kita kepada Anies Rashid Baswedan. Terima kasih. Sampai jumpa episode berikutnya. Kalian luar biasa. Kalian pokoknya saya gemes ingin bareng kalian semuanya untuk segera memenangkan Anies Rashid Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.